Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Iqbal Arif Rusdiawan. Saya akan sedikit menjelaskan tentang keuangan syariah atau peminjaman syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan saya ya. Ini adalah tugas untuk menempuh UAS yang nantinya akan datang. Baik, di sini saya ngomongin soal peminjaman. Secara terminologis, peminjaman itu memiliki makna pinjam 100 juga harus kembali 100. Pinjam 1 juta juga kembali harus 1 juta. Itu merupakan prinsip dari peminjaman syariah. Ngomongin soal peminjaman, di lembaga non-bank itu katakanlah itu bukan sebuah peminjaman lagi, yaitu sebuah pembiayaan. Ngomongin soal peminjaman di sini, peminjaman itu adalah yang seperti saya katakan di awal tadi, pinjam 100 harus kembali 100, pinjam 1 juta harus kembali 1 juta. Itulah dari prinsip peminjaman. Nah, yang digunakan dalam lembaga bank atau yang lainnya, yang syariah itu biasanya menggunakannya kata lainnya yaitu pembiayaan. Supaya dapat pembiayaan ini, kita beralih ke akad, yaitu ada akad jual beli. Nah, akad jual beli di sini katakanlah saya butuh apa ya? Kan semuanya tidak butuhkan uang sih, butuhkan misalkan kendaraan saya datang ke lembaga syariah, katakanlah mau butuh mobil untuk mudik tahun ini. Nah, kemudian si lembaganya ini akan membelikan mobil katakanlah dengan harga 200 juta. Nah, nantinya banknya ini akan menjual lagi ke saya seharga 250 juta. Nah, keuntungan 50 juta ini akan jadi haknya dari siapa itu, si non-banknya itu. Yang kedua, kan semua orang kan juga nggak butuh nggak barang saja, melainkan bisa uang. Nah, itu buat usaha. Oh iya, di dalam lembaga syariah itu akadnya harus jelas. Katakanlah saya butuh uang segini untuk apa, itu harus real, harus nyata, harus jelas kata saya. Katakanlah untuk modal, katakanlah. Nah, nanti di sini akan terjadi akad apa ya, bagi hasil. Ya, bagi hasil ya. Bagi hasil di sini akan apa ya? Tim lembaga survei lembaga banknya itu akan mensurvei usaha saya, seberapa sih keuntungan dari usahanya tersebut, mampu nggak dia untuk bagi hasil kepada saya. Nah, ini adalah tugasnya dari tim surveinya lembaga tadi. Berdasarkan bagi hasil ini bisa dikatakanlah kesepakatan. Katakanlah nanti bagi hasilnya 50%, 40, 60, 30, 80, itu tergantung bagi hasilnya ini, tergantung perjanjiannya ya. Sekarang ada juga katakanlah yang ketiga ada sebuah, katakanlah untuk saya nggak punya modal untuk menyewa tempat. Nah, saya akan mempunyai bisnis menyewakan tempat. Nah, di sini juga itu terjadi akad sewa menyewa. Nah, sewa menyewa ini bank akan memberikan modalnya kepada saya. Nanti saya akan memberikan katakanlah kontrakan rumah saya beli, kemudian saya jual lagi nanti kepada, katakanlah saya beli 10 juta, nanti bisa saya jual dengan katakanlah bisa
Rahan. Apa sih itu rahan? Rahan adalah sebuah penggadaian, yaitu kita meminjam uang dengan kita seperti contoh realnya gitu. Kita membutuhkan uang, sementara kita ada barang, bisa HP, emas, laptop, barang elektronik lainnya. Nah itu kita pergi ke penggadaian syariah, itu kita menjaminkan barang yang kita miliki itu untuk dicairkan uang ke dalam penggadaian tersebut. Nah si penggadaian nantinya akan menyimpan dari barang yang saya gadaikan tadi. Di dalam peminjaman penggadaian itu tidak boleh harus ada tambahan peminjam, yaitu yang seperti saya katakan tadi, peminjam tidak boleh ada tambahan. Tapi di dalam penggadaian ini ada sebuah pembiayaan untuk perawatan barang yang telah diterimanya tadi. Jadi penggadaian akan menyewa tempat lagi untuk meletakkan barang saya tersebut. Nah jadi akarnya itu bukan kayak kayak riba ya, mengambil lagi. Jadi itu si penggadaian itu akan menyediakan tempat untuk menyimpan barang tersebut. Nah di situ kan ada biaya perawatan. Yang masa kita menggadaikan mobil setiap hari nggak dipanasi, katakanlah mesinnya nggak dinyalakan. Nah mobil itu kan harus butuh perawatan. Nah disitulah ada biaya perawatannya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.